Hai guys, selamat datang kembali di YouTube channelnya Nova Saraponto. Hari ini hari Jumat, harinya Nova buka-bukaan soal Australia. Yeay! So, aku masih akan tetap ngomongin pengalaman kerja aku selama di Sydney, Australia. Kalau kalian udah nonton video aku yang sebelumnya, kalian pasti tahu aku itu sudah berada di Sydney, Australia itu hampir 3 tahun. Dan selama hampir 3 tahun ini aku memiliki pekerjaan, kalau diurutin ya, dan udah aku urutin gitu, itu lebih dari 10. Dan ini tuh membuat aku berpikir untuk sharing pengetahuan, informasi, buka-bukaan semua rahasia mengenai gaji, gimana cara dapat kerjanya, dan segala macamnya ke kalian gitu. So, tanpa basa-basi lagi, mari kita let's go. Oke, seperti video-video sebelumnya, aku akan membahas 5 subtopik. Yang pertama itu gimana cara aku dapetin kerjanya, yang kedua job description aku apa aja, yang ketiga pengalaman yang gak bisa aku lupain dari tempat kerja tersebut, yang keempat enak gak enaknya kerja di tempat ini, dan yang kelima aku akan ngomongin gaji. Oke, sebelum memulai 5 subtopik itu, aku akan ngomongin dulu aku kerjanya ngapain sih. Aku kerja di tempat yang memproduksi, yang mensupply sandwich dan salad di supermarket besar di Australia dan di cafe-cafe juga gitu. Jadi ya, they're pretty big. Oke, jadi aku akan mulai membahas gimana sih cara aku dapetin kerjanya. Kalau kalian udah nonton video aku yang pertama yang aku ngomongin tentang my very first job in Sydney, aku ngedapetin kerjaan aku dari housemate aku. Sedikit cerita nih ya teman-teman. Sebenarnya di tempat kerja yang kedua itu kan aku bilang kalau kerjaan ini adalah salah satu tempat kerja favorit aku gitu kan. Karena kerjanya gampang, teman kerjanya juga enak, dan pokoknya aku suka semuanya. Cuma kenapa aku resigning from my favorite workplace, karena waktu itu I was on working holiday visa. Dia memperbolehkan aku untuk kerja di satu tempat atau satu perusahaan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, karena 6 bulan itu sudah terlewati, jadi aku harus cari kerjaan lain. That's why I was resigning from this awesome place. Dan aku mulai cari-cari kerja. 2-3 minggu tuh aku jobless. Akhirnya aku dapat kerja. Dan aku itu cuma kerja di tempat ini selama 3 bulan aja. Karena pada saat yang bersamaan itu aku juga keterima kerja di 2 tempat yang lain gitu. Jadi at the same time I got 3 jobs and it's only last for a month or 2. Dan ya aku kayak akhirnya udah gue gak sanggup kerja 3 kerjaan. Jadi aku akhirnya melepas kerjaan aku yang di pabrik salad ini. Next, aku akan ngomongin mengenai job description. Aku kayaknya cuma bisa ngasih tahu job description aku hitungannya terhitung gampang sebenarnya. Cuman kita itu diharapkan untuk bekerja secara cepat. Like super fast woman. Harus bener-bener cepet. Kalau bisa, kalau perlu kalian tuh punya tangan 11. Bayangin punya tangan 11 gitu kan. Terus job desk-nya itu ya bikin salad, bikin sandwich, dan sandwich sama salad itu kan ada beberapa macam ya gitu kan. Nah, jadi setiap kalau udah selesai bikin satu salad gitu kan, ini kan kita bikinnya di tempat yang sama. Jadi ini tuh tempat nggak yang gede-gede banget juga gitu, tempat yang sama, di meja yang sama. Jadi kalau setiap satu satu jenis sandwich ini udah kelar ya dibersihin gitu mejanya gitu job desk-nya. Terus karena tempat ini bener-bener higienis banget, jadi setiap staffnya itu diharuskan memakai kayak buat tutup kepala itu. Kalau misalnya kita naik Gojek kan dikasih tutup kepala gitu kan, biar rambut kita tuh nggak jatuh-jatuh di sandwich sama salad. Terus pakai gloves, sarung tangan juga. Terus kalau cewek rambutnya tuh harus bener-bener diikat. Jadi pokoknya bener-bener rapih gitu loh. Next, aku akan ngomongin tentang pengalaman yang gak bisa aku lupain pas aku kerja di tempat ini. Aku tuh kan
kerja di pabrik sandwich salad ini kan bukan kerjaan pertama aku gitu kan, dan bukan pertama kali juga aku kerja sama orang-orang Indonesia. Dan di tempat ini most of the staff are Indonesian, cewek-cewek yang senioritasnya tuh tinggi gitu. Dan aku kayak, maksudnya aku membandingkan sama 2 tempat kerja aku sebelumnya yang aku juga kerja sama orang-orang Indonesia, dan mereka nggak seperti itu gitu loh. Mereka bener-bener mau ngajarin, yang lebih sabar dan nggak senioritas sama sekali. Jadi ya pengalaman yang nggak bisa aku lupain, karena aku cukup shock juga, karena kayak loh, sama-sama orang Indonesia toh harusnya saling membantu loh, bukan saling nginjek satu sama lain. Aduh. Tapi udahlah ya. Next, aku akan ngomongin tentang enaknya apa aja sih kerja di sini. Enaknya itu kalian udah tahu kalian tuh mau kerja apa hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, kalian udah tahu kerjanya apa. Karena kerjanya ya emang itu aja, bikin sandwich, bikin salad A, B, C, D, Z, sandwich 1, 2, 3, 4 gitu loh. Jadi ya menurut aku kamu akan cocok kerja di situ kalau kamu emang nggak suka ketemu terlalu banyak orang, dan kalau kamu suka yang kayak ritme kerja yang monoton gitu, itu cocok buat kamu. Nah, selanjutnya aku akan ngomongin tentang gaji. Jadi selama minggu pertama itu kayak minggu training, aku digaji 14-15 dolar ya kan. Minggu kedua, minggu berikutnya setelah lulus training, itu aku dapet gaji 16 dolar 50 sen per jam. Dan aku tuh kerja di shift malam gitu, afternoon shift. Jadi aku mulai kerja jam 4 sore, selesai jam 10 malam gitu. So ya, itu aja yang bisa aku sampaikan ke kalian. Semoga video ini bermanfaat untuk temen-temen yang berencana untuk kerja di Australia. Semoga bisa memberikan gambaran, oh kalau kerja di pabrik sandwich dan salad itu gajinya bakal segini, job desk-nya bakal kayak gini gitu. Semoga membantu, dan terima kasih banyak udah nonton sampai detik ini. Ya, I'll see you guys on my next video. Dadah!